Aku Sekar Melati Kismina Saputra dari kelas HK24I dengan NIM 202400909050. Ya, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tidak semua perbuatan diatur dalam KUHP. Beberapa perbuatan justru diatur dalam undang-undang khusus dan disebut juga dengan tindak pidana khusus. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak semua perbuatan diatur dalam KUHP dan apa saja sih yang termasuk ruang lingkup kepada hukum tindak pidana khusus? Dan apa sih yang dimaksud dengan ruang tindak pidana khusus ya? Di video ini, kita akan menganalisis tentang konsep tersebut dengan dimana alasan pembentukannya, ruang lingkupnya, dan di dalam praktik hukumnya. Secara konseptual, tindak pidana khusus adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, namun peraturannya tidak terdapat dalam Undang-Undang KUHP, melainkan di dalam undang-undang khusus. Disebut khusus karena tindak pidana khusus memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Ada beberapa alasan mengapa suatu kejahatan dikategorikan merupakan sebuah kejahatan tindak pidana khusus. Di antaranya adalah 1. Karena kompleksitas kejahatannya. Beberapa kejahatan seperti kejahatan korupsi, pencucian uang, dan terorisme memiliki pola yang kompleks, tidak konvensional seperti pada umumnya. Dan yang kedua adalah karena dampaknya. Dampaknya bisa jadi luas dengan terhadap masyarakat atau negara. Misalnya seperti korupsi yang dapat merusak sistem pemerintahan dan merugikan uang negara. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mekanisme penegakan hukum yang berbeda, baik dari segi pembuktiannya, lembaga penegakan hukumnya, dan jenis pidananya. Karena alasan inilah yang pembentuk undang-undang memisahkan dari KUHP, lalu menempatkannya pada undang-undang khusus. Selanjutnya adalah memahami ruang tindak pidana khusus. Yang dimaksud ruang tindak pidana khusus adalah bidang atau area perbuatan tertentu yang secara khusus diatur oleh undang-undang namun di luar KUHP. Dan yang artinya adalah ruang ini menunjukkan bahwa jenis-jenis kejahatan yang memerlukan peraturan yang khusus. Dan yang termasuk dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, dan pencucian uang, dan tindak pidana pada lingkungan hidup. Suatu perbuatan dapat masuk ke dalam ruang tindak pidana khusus apabila memenuhi unsur. Pertama, karena perbuatannya diatur dalam undang-undang khusus. Kedua, karena tindak pidana itu memiliki karakteristik yang kompleks dan luas. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu memerlukan konsep penegakan hukum yang berbeda. Misalnya, ada lembaga yang khusus menangani bukti beserta kasusnya. Demikian, tindak pidana khusus
bukan hanya dikategorikan sebagai tindak pidana yang sekedar berdasarkan jenisnya, melainkan merupakan kategori kejahatan yang secara sistem hukum perlu diperlakukan secara khusus. Dan selanjutnya adalah lingkup tindak pidana dalam tindak khusus. Dan yang pertama adalah pidana minimum khusus. Yang kedua adalah pidana kumulatif, dan yang ketiga adalah pidana tambahan. Sebagai ilustrasi sederhana, kita dapat melihat pejabat pemerintah yang mengkorupsi uang untuk kemakmuran rakyat untuk pembangunan, namun disalahgunakan oleh seorang pejabat pemerintah dan akibatnya menyebabkan kerugian pada negara. Dan perbuatan tersebut seperti korupsi tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, sehingga masuk ke dalam ruang tindak pidana khusus. Dan dalam praktiknya, pelaku bisa dijatuhin hukuman seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana mengganti kerugian uang negara. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa sistem hukum pidana tidak hanya kejahatan secara umum, tetapi juga menyesuaikan dengan terhadap jenis perkembangan kejahatan di dalam masyarakat. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video ya. Bye bye.